Seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Ami Abdullah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat yang paling penting bagi kita adalah Allah karuniakan nikmat iman, Allah karuniakan nikmat Islam, terlebih disempurnakan dengan nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah bersama-sama. Kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan mentadabburi ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, yang dengannya mudah-mudahan hati kita semakin tercerahkan, hati kita semakin kuat keimanannya, dan semakin semangat untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya tentu kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang telah membimbing kita umat manusia sehingga kita bisa mengenali mana yang mesti kita ikuti, mana yang kita jauhi, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram, yang dengannya insyaAllah bila kita mampu mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Nabi kita, hidup kita akan terarah tidak saja bahagia di dunia, tapi insyaAllah juga menjadikan kita bahagia selamat sampai di akhirat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan malam hari ini kita akan mentadabburi salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam Quran, surah Al-Fatihah, surah yang paling banyak dibaca oleh kita sehari semalam. Setidak-tidaknya kalau mengerjakan 5 waktu sudah 17 kali kita baca. Kalau ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah, tentu lebih daripada 17 kali kita membacanya. Nah, di dalam Quran surah Al-Fatihah itu ada doa yang kita munajatkan kepada Allah yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, orang-orang yang Kau benci. Waladdallin, juga bukan pula jalan mereka orang-orang yang tersesat. Mari kita pahami makna di balik ayat ini, karena setiap hari kita berdoa itu sebenarnya apa yang kita minta dengan doa itu.
Untuk itu mari kita bahas dengan mengutip pendapat daripada salah seorang ulama besar ahli tafsir, yaitu Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ketika mengomentari ayat ini, beliau menyebutkan ada 3 golongan umat manusia dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Yang kedua adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang tersesat. Jadi dari ayat yang kita baca tadi, maka akan terbentuk 3 kelompok umat manusia. Manusia yang telah mendapatkan nikmat, manusia yang dimurkai Allah, dan manusia yang tersesat. Nah, yang kita minta itu tentu masuk kelompok orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan kelompok orang-orang yang dimurkai, bukan pula kelompok orang-orang yang tersesat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang dimaksudkan orang yang dimurkai oleh Allah? Orang yang dibenci dan dimurkai Allah itu siapa? Maka beliau mengatakan kelompok kedua ini adalah sinfun ya'lamunal haqqa wa la yaf'aluna bihi, yaitu kelompok orang-orang yang mengerti kebenaran wa la yaf'aluna bihi, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Dia ngerti kebenaran tapi tidak mengerjakan kebenaran. Faulaika humul maghdubi alaihim, mereka itulah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, kelompok kedua ini, kelompok orang-orang yang dimurkai oleh Allah ini, menurut Imam Al-Qurtubi adalah orang yang sudah ngerti kebenaran tetapi tidak mau mengamalkan kebenaran. Kira-kira ada tidak kelompok manusia yang seperti ini? Ada. Ngerti dia kebenaran, ngerti dia mana yang baik, mana yang buruk, ngerti dia. Tetapi apa? Pengetahuan dia akan kebenaran, kebaikan itu tidak kemudian menjadikan dia mau mengamalkan. Nah, orang yang seperti ini adalah masuk kelompok orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kitab tafsir, Al-Maghdub ini dikaitkan dengan kelompok orang-orang Yahudi. Ya, Al-Maghdub ini disandarkan kepada kelompok siapa? Orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena mereka itu di dalam kitab-kitab suci mereka itu sudah disebutkan, sudah diinformasikan bahwa kelak akan datang seorang nabi
Yang nabi itu adalah akhirun nabi, nabi yang terakhir. Disebutkan ciri-cirinya, bahkan disebutkan juga namanya. Ismuhu Ahmad. Tapi ketika datang sosok nabi yang dijanjikan itu lahir, ya, sudah berwujud itu, hadir di muka bumi ini, tetapi mereka mengingkari. Sudah tahu ini orangnya yang membawa risalah Islam, yang menyempurnakan ajaran-ajaran Islam sebelumnya. Inilah penutup para nabi, para rasul. Tahu. Tapi kebanyakan di antara mereka mengingkari, tidak mau mengikuti. Tidak mau apa? Tidak mau mengikuti. Inilah orang-orang Yahudi. Maka pas seperti apa yang dipahami oleh Imam Al-Qurtubi tadi, kelompok yang dibenci itu adalah mereka orang-orang yang ngerti kebenaran tapi enggan mengamalkan kebenaran. Kalau kita bawa dalam konteks kekinian, bukankah kelompok seperti ini juga banyak? Siapa sih yang nggak ngerti kalau hukum mengerjakan sholat 5 waktu itu adalah wajib? Tahu kada kira-kira umat Islam tuh? Tahu. Tapi adakah mereka yang sudah tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib lalu ditinggalkan? Ada. Nah, model manusia seperti ini itu bisa masuk kelompok orang yang nanti akan dibenci oleh Allah. Ketika dia sudah tahu kebenaran, tetapi ia enggan mengerjakan kebenaran. Sama seperti orang Yahudi, sudah ngerti ini nabi yang dijanjikan, nabi akhir zaman yang mestinya syariatnya diikuti, tapi ia enggan mengikuti nabinya. Kemudian golongan yang ketiga itu adalah golongan orang yang tersesat. Siapa golongan yang tersesat ini? Menukil pernyataan Imam Al-Qurtubi, itu adalah sinfun, suatu kelompok, ya'budunallaha bijahlin wa dhalalatin, yaitu mereka yang melakukan penyembahan kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi tidak didasari dengan pengetahuan yang benar. Dijahlin, dia beribadah di atas kebodohan dia, hanya bermodal semangat beragama. Kalau ditanya urusan agama, semangat, tetapi tidak dibarengi dengan pengetahuan. Sehingga apa yang terjadi? Bisa saja dia beribadah, tetapi ibadah itu bukanlah ibadah yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar itu
mengkombinasikan 3 hal. Pertama, berilmu dulu. Kedua, setelah berilmu, beramal. Yang ketiga, Pak, biar ilmu amalnya jadi pahala. Yang ketiga, ikhlas. Jadi dalam beragama ini, ilmu itu wajib, Pak, ditahu. Ilmu yang menjadi dasar kita beribadah itu mesti benar. Bila tidak, kita masuk kelompok yang ketiga di dalam Quran, surah Al-Fatihah. Siapa? Ad-dallin, orang-orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu adalah mereka yang menjalani kehidupan tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan. Seperti pian ikut lomba lari, Pak. Pernah ikut lomba lari? Anggap saja pernah. Finishnya di sono, Pak. Sono. Ternyata pian salah arah. Yang mestinya lari ke sana, ke timur, pian ke barat. Makin kencang pian lari, makin jauh dari finish. Bisa pian bayangin, Pak, kita ini pengen masuk surga. Salah satu cara bisa masuk surga itu kan beriman, beramal. Kenceng dia beramal, gas terus. Ternyata salah. Arahnya salah. Bukannya makin dekat, tapi makin jauh. Inilah yang disebut dengan ad-dallun. Mereka orang-orang yang tersesat. Kenapa itu bisa terjadi? Sebab pertama adalah kebodohan mereka. Mereka nggak mau belajar. Dia beragama asal ikut aja, nggak mau menimba ilmu dari ulama. Dia hanya mengandalkan semangat belajar seorang. Ya kalau benar, kalau salah sudah semangat ngegas, salah arah, nggak sampai, Pak. Jadi maghdub itu juga bahaya, dolun lebih bahaya lagi. Ya. Kalau yang pertama kan ngerti ilmunya, cuman nggak digawi ilmu itu. Ini sama aja. Yang lebih parah lagi, nggak ngerti ilmunya, semangat gawi. Nah, kita itu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Kan disebutkan di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Pertanyaannya, siapa itu? Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat itu? Apa ciri-ciri mereka? Jawabannya disebutkan oleh Allah dalam Quran surah An-Nisa. Quran surah An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang siapa orang-orang yang telah diberi nikmat itu. Allah sampaikan,
Wa may yuti'illah, siapa yang mentaati Allah, war rasulah, dan mentaati Rasul. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faulaika, maka orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka itulah ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nah, di sini Allah menyebutkan siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu. Ada 4 golongan orang yang telah mendapatkan nikmat besar dari Allah. Siapa yang paling pertama? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Inilah yang disebut oleh Allah orang-orang yang telah mendapat nikmat. Nabi, siddiq, syuhada, soleh. Mari kita lihat satu persatu 4 orang atau 4 kelompok manusia yang telah diberi nikmat ini. Nanti kita akan menemukan keterkaitan dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi. Bahwa intinya 4 kelompok ini adalah orang-orang yang berdiri di atas kebenaran. Mereka itu adalah orang-orang yang berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan kebenaran, mengamalkan kebenaran. Pertama, Nabi. Nabi itu pasti benarnya, Pak. Kenapa pasti benar? Dibimbing langsung oleh Allah. Yang mengangkat dia jadi nabi siapa? Allah. Yang ngasih bimbingan kepada nabi dan rasul siapa? Allah. Kalau misalnya berbuat salah, yang negur siapa? Allah. Maka benar. Mereka adalah orang-orang yang benar. Dan mereka ini sebagaimana disebutkan juga bahwa di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi itu adalah siddiq. Apa itu siddiq? Jujur, benar. Apa yang datang kebenaran dari Allah itu dibenarkan oleh hatinya, dibenarkan dengan perilakunya, dan juga tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan kebenaran yang sudah ia terima, ia yakini, ia dakwahkan. Didakwahkan. Maka lihat kelompok orang yang kedua disebut dengan asyuhada. Siapa asyuhada itu? Mereka orang-orang yang rela mati karena membela kebenaran. Orang mati syahid itu kan disebut mati syahid kalau yang dibela kebenaran, Pak. Tidak ada ceritanya orang mati syahid dapat gelar mati syahid kok membela yang salah. Tidak ada. Dia digelari orang yang mati syahid karena dia berada di jalan yang benar.
Kalau matinya bukan di jalan yang benar, bukan mati syahid. Mati apa Pak yang paling pas Pak? Mati konyol, mati sangit. Nah, tuh bukan syahid. Sangit, tahu sangit? Kena asap tuh nah. Itu sangit, bahasa ulun, bahasa seberang sana. Bukan mati syahid. Jadi dikatakan mati syahid karena dia berperang di jalan Allah, membela kebenaran yang datang dari Allah sampai ia rela mati untuk itu. Nah, kita itu berdoa sama Allah, ya Allah tunjuki ulun seperti orang-orang yang seperti ini. Berada di jalan yang benar dan mampu memperjuangkan kebenaran meskipun taruhannya nyawa. Itu syuhada Pak. Makanya gak ada ceritanya syuhada kok takut mati. Gak ada Pak. Kalau takut mati gak mungkin dia ikut perang. Lihat sahabat-sahabat Nabi yang gugur dalam perang Uhud. Jangan ditanya Pak keberaniannya. Mereka gak takut mati. Apa yang membuat dia seperti itu? Dia yakin benar dia berada di atas kebenaran. Maka balasannya nggak tanggung-tanggung kalau orang itu mati syahid. Diistimewakan oleh Allah. Dijamin dia masuk surganya Allah. Tapi dengan catatan tadi di atas sudah saya sebutkan. Didasari ilmu yang benar, ya, kemudian beramal, ya, diamalkan ilmunya. Yang ketiga nih Pak, ini jangan ditinggalkan nih, ikhlas. Sering saya sebutkan di mana Nabi pernah menceritakan ada 3 golongan orang yang diadili oleh Allah, yang semestinya dia itu layak mendapat surganya Allah, tapi gara-gara salah niat tempatnya pindah Pak, digusur, kada lagi jadi penghuni surga tapi dipindahkan, direlokasi kemana? Ke neraka. Sebabnya apa? Salah niat, kada ikhlas. Ternyata dari 3 itu salah satunya adalah mereka yang mati syahid. Ketika ditanya oleh Allah, kamu kok gambaran tempatmu di surganya kok tinggi benar nih, amalan apa yang membuatmu dapat tempat seperti ini? Nah, aku dulu kan berperang karenamu. Nah, jawaban orang yang mati sangit tadi itu. Karena dia Pak, dia mengaku berperang di jalan Allah, tapi sebenarnya niatnya bukan karena Allah. Yang ada di hatinya, aku ikut berperang itu biar dibilang orang yang gagah pemberani, bukan karena Allah. Ini bahaya Pak. Maka 3 ini harus berilmu kita dengan benar. Setelah itu minta kepada Allah agar ilmu itu bisa kita amalkan. Dan yang ketiga, ketika beramal kita bisa menjaga keikhlasan. Bisa menjaga apa? Keikhlasan. Jadi orang-orang yang telah diberi nikmat itu yang pertama para nabi, yang kedua orang-orang yang mati syahid. Mereka itu adalah orang-orang yang menerima kebenaran dan berdiri di atas kebenaran meskipun taruhannya adalah nyawanya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya sekarang, as-solihin. Nah, kalau kita nih nabi kada mungkin baik. Nabi sudah berakhir. Ya. Siddiqin
Ya, orang-orang yang jujur sah. Kalau kita mau berusaha menjadi orang yang benar-benar siddiq. Syuhada masih mungkin juga, ya kan? Solihin, orang-orang yang soleh. Siapa yang disebut orang-orang soleh itu? Disebut soleh ketika dia mengamalkan kebenaran, mengerjakan kebaikan. Dan orang yang soleh itu bukan berarti orang yang gak pernah salah, Pak. Pernah. Pernah. Tetapi kalau ditimbang-timbang antara kesalahan dengan kebaikannya, itu masih banyak apa? Kebaikannya. Nah, kita itu minta kayak itu. Jadi orang soleh, jadi orang baik. Banyak kebaikannya daripada apa? Keburukannya. Kalaupun tergelincir ke dalam keburukan, perbuatan dosa, ya itu dosa-dosa kecil saja. Kalaupun misalnya itu adalah dosa besar, kita itu segera bertaubat, ingat, lalu minta ampun kepada Allah. Nah, permintaan ampun ini bagus apa yang dicontohkan oleh Nabi Adam. Ketika Nabi Adam tergelincir melakukan perbuatan dosa, maka Adam dan Hawa segera ingat dan bertaubat kepada Allah. Apa doa yang dibaca Nabi Adam? Apa doa yang dibaca Nabi Adam ketika tergelincir dalam perbuatan dosa akibat tipu daya daripada iblis? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, sungguh kami telah berbuat zalim. Zalamna anfusana, telah menzalimi diri-diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika tidak engkau ampuni kesalahan-kesalahan kami, perilaku zalim kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami menjadi orang-orang yang merugi. Santun benar Pak doanya itu. Ada penyesalan, ada pengakuan. Ini penting. Meminta ampun kok gak merasa salah. Enak nih. Kayak pian tuh nah, sedang kok pian sih? Ya kayak kita lah manusia ini. Kalau sedang apa namanya? Ya berselisih lawan kawan, tetangga gitu misalnya. Minta maaf ke kita, kok nggak merasa salah? Kita mau ngasih maaf tuh gimana? Ini bujur nggak ini? Tanda tanya jadi. Maka orang itu akan dimaafkan apabila dia ada ketulusan mengakui kesalahannya. Bahkan belum minta maaf aja, kalau sudah ngaku, kita sudah dengan enteng untuk bisa memaafkan. Itu kalau ada apa? Ketulusan, ada pengakuan. Nah, Nabi Adam pun begitu, Pak. Rabbana zalamna anfusana, mengaku ulun yang salah nih. Tapi jika mengakui keesaan Allah, kalau enggak Allah ampuni, maka kita ini rugi. Itu artinya ya Allah ampuni ulun, kayak gitu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang kita minta kepada Allah di dalam doa sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kita ditunjukkan yang benar itu benar, lalu kita bisa mengamalkan kebenaran. Kita ditunjukkan oleh Allah yang salah itu salah, dan kita bisa meninggalkan kesalahan itu. Doanya apa yang diajarkan Nabi?
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kami kemampuan mengamalkan yang benar. Tunjukkan kami yang salah itu salah, jangan salah jadi benar. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk bisa meninggalkan yang salah. Nah, itu yang setiap hari kita baca, kita mohonkan melalui doa kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau sudah dhalin tuh amin, terus selesai, Pak. Nah, gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.